Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu wali murid ataupun wali siswa untuk penerimaan siswa baru tahun 2025. Berikut kita akan menunjukkan informasi yang disampaikan dari Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, yaitu berkenaan dengan jadwal ataupun lini masa penerimaan siswa baru tahun 2025, di mana nanti mulai bulan Maret ini sudah akan ada penentuan wilayah ataupun domisili yang akan nanti diberlakukan. Sebenarnya surat ini ditujukan kepada dinas namun kita sebagai orang tua juga patut untuk dapat memahami. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkenaan dengan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025-2026, surat tertanggal 18 Maret 2025. Pada prinsipnya surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, dan unit pelaksana teknis untuk penjaminan mutu pendidikan dasar menengah. Namun selaku orang tua juga perlu memahami konsep ataupun dasar lini masa terkait penerimaan siswa baru yang akan diberlakukan di tahun 2025 ini. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru, yaitu dengan nama baru SPMB tahun 2025 yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Kemendikdasmen menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian penerimaan siswa baru tahun ini itu dilaksanakan dengan peraturan menteri yang baru, yaitu berkenaan dengan nomor 3 tahun 2025, yang mana ini adalah aturan baru yang disebut dengan SPMB. Jadi Bapak Ibu di sini bedanya nanti hanya antara zonasi dan domisili Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti terbitnya Permendikdasmen tersebut, maka Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan sosialisasi kebijakan SPMB ini pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023 yang lalu, di mana meliputi tentang penjelasan tentang Permendikdasmen itu, kemudian ketentuan rombel ataupun jumlah siswa dalam satu ruangan itu diatur dengan beberapa ketentuan aturan di sini. Kemudian yang C, menghitung daya tampung satuan pendidikan berdasarkan data pokok pendidikan. Jadi ini sudah dirapatkan berkenaan dengan berapa sih maksimal jumlah siswa yang harus ada dalam satu ruangan. Kemudian yang keempat, dalam mengimplementasikan Permendikdasmen tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan seluruh rangkaian SPMB sebagaimana tertulis dalam lampiran ini, nanti ada lini masanya Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru tahun sebelumnya, salah satu isu penting yang perlu ditimigasikan oleh pemerintah adalah daya tampung pada setiap satuan pendidikan di wilayahnya. Jadi ini memang menjadi satu polemik Kemudian yang keenam, berkenaan dengan daya tampung tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa tahapan dalam seleksi penerimaan sistem siswa baru ini. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang mana yang pertama terdiri dari analisis daya tampung pada setiap satuan pendidikan, kemudian memperhitungkan ketersediaan daya tampung, termasuk pendidikan swasta dan satuan pendidikan di bawah kementerian lain, misalnya untuk madrasah-madrasah. Ini juga harus dihitung daya tampungnya. Kemudian pemerintah daerah menetapkan ketersediaan dari 3 lembaga pendidikan tadi. Kemudian pemerintah daerah memperhatikan ketentuan rombel sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B, yaitu penetapan rombelnya tadi dengan melihat keterbatasan pendidiknya. Jadi jangan sampai nanti anak berlebih, siswanya, gurunya kurang Kemudian tahap pelaksanaan penerimaannya ini adalah pemerintah daerah menginformasikan jumlah ketersediaan daya tampung kepada masyarakat tentunya. Kemudian pemerintah daerah juga wajib memastikan jumlah murid yang diterima dalam penerimaan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diinformasikan. Jadi nggak boleh ada penambahan di belakang hari. Kemudian tahap pasca penerimaan siswa baru, yaitu nanti adalah pendataan siswa melalui Dapodik. Ini biasalah, ini tugas sekolah Kemudian pemerintah daerah juga melaporkan pelaksanaan itu kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Kemudian Pemda juga melakukan evaluasi secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun terhadap penerimaan siswa baru ini. Memperhatikan hal di atas guna menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan siswa baru,
Kementerian akan melakukan penguncian jumlah murid per rombel dan dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh ditambah-tambah, nanti Dapodiknya dikunci ya, supaya tidak ada pembengkakan siswa. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan SPMB, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan balai besar ataupun balai penjaminan mutu pendidikan sebagai bentuk koordinasi selama pelaksanaan SPMB. Nah, di bawah ini adalah lini masanya ya. Jadi sejak Maret itu sudah mulai Bapak Ibu ya, berkenaan dengan perencanaannya, di mana penetapan wilayahnya, zonanya, ketersediaan daya tampung, kemudian penetapan juknis ya, juknis per jalur, kemudian pembentukan panitia. Nah, ini sudah harus dilakukan di Maret ya. Kemudian penyediaan aplikasinya di April ya, bersamaan dengan sosialisasi penerimaan. Kemudian juga nanti deklarasi SPMB objektif, transparan, dan akuntabel ini tergantung dari daerah siapnya kapan. Kemudian pelaksanaan penerimaannya itu adalah mulai pengumuman pendaftaran itu paling lambat minggu pertama bulan Mei. Jadi awal bulan Mei sudah harus adanya pengumuman pendaftaran ya. Sedangkan pengumuman dan penyediaan kanal pelaporan penerimaan siswa barunya ditentukan oleh daerah sesuai dengan periode. Jadi ini mulai nanti proses pendaftarannya. Ini pengumumannya ya. Pengumumannya mulai Mei, mungkin prosesnya bisa di Juni. Kemudian pengumuman penetapan murid barunya Juni dan Juli. Ini jelas berarti sesuai dengan kalender pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah pasca pelaksanaan. Ini adalah integrasi data Dapodiknya. Kemudian melakukan pelaporan ya dari hasil pendidikan, hasil penerimaan siswa baru ini kepada pemerintah pusat. Kemudian juga nanti akan dilakukan pelaporan secara kolektif bersama dengan BPMP ya, ataupun Balai Penjaminan Mutu. Nah, ini adalah lini masa yang bakal dilalui sebenarnya oleh Pemda ataupun Dinas Pendidikan terkait ya, berkaitan dengan lini masa proses penerimaan siswa baru. Tapi Bapak Ibu selaku orang tua wali atau kita yang mungkin ada anak-anak saudara kita yang akan masuk siswa baru tahun ini dapat memahami. Demikian Bapak Ibu informasi dari surat edaran terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penerimaan siswa baru tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.